Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semuanya? Baik, Baik, baik ya Pak. alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang terpenting tuh kesehatan. Kalau kita sehat, apapun aktivitas kita tetap semangat, insya Allah. Ya. Ananda sekalian, eh, untuk memulai pembelajaran kali ini, untuk ketua kelas pertama untuk memimpin doa bagi Ananda. Pak Ketua kelasnya siapa ya? Ashar, Pak. Ashar ya. Tolong mimpin doanya dulu. Semua siap? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni rahman. Amin. Alhamdulillah. Semoga apa yang menjadi doa kita dalam pembelajaran kali ini bisa diberikan kemudahan dalam mencari ilmu atau mempelajari ilmu pada materi bukti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ananda sekalian, coba lihat, perhatikan duduknya, mejanya, kursinya sudah rapi semua. Sudah, Pak. Udah, Pak. Selanjutnya hari ini ada yang tidak hadir. Hadir semua, Pak. Alhamdulillah hadir semua. Oke, karena itu kita lanjut materi yang kedua, bab kedua di kelas 11 ini tentang bukti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memasuki materi yang kedua ini, refleksi sebelumnya materi kita adalah tentang ilmu hukum-hukum tajwid. Nah, itu Ananda masih ingat kan? Pak. Ingat? Masih. Enggak lagi. Waduh. Pak. Ada beberapa hukum-hukum ilmu tajwid itu kan ada 5. Yang pertama adalah izhar, ikhfa, idgham bilahuna, dan kemudian yang lain adalah iklab. Nah, alhamdulillah masih ingat ya. Oke. Ingat, Pak. Alhamdulillah. Itu. Kita lanjut pada materi yang bab kedua ini tentang bukti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yuk sebelum lanjut supaya lebih semangat lagi dalam belajar kali ini, kita sama-sama akan ice breaking dulu biar semangat belajar hari ini ya. Oke? Oke, Pak. Ketika Bapak mengucapkan tasbih, Anda kalian sekalian mengucapkan subhanallah. Nah, ketika Bapak mengucapkan tahmid, alhamdulillah, ketika ucap Bapak takbir, maka ucapkan Allahu Akbar. Kemudian yang terakhir adalah tahlil la ilaha illallah. Nah, ya, kita mulai. Siap? Bisa, Nak ya? Bisa ya? Ya. Pak. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah.
Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. La La ilaha Ilaha illallah. illallah. Rabbil alamin. Semangat ya, semangat. Oke. Kita lanjut ya materi bukti beriman kepada Allah. Nah, bukti beriman kepada Allah ini ada 4 cabang. Yang pertama adalah memenuhi janji, kedua mensyukuri nikmat, dan ketiga memelihara lisan, dan yang keempat adalah menutupi aib orang lain. Sekarang Bapak mau tanya, apa itu iman? percaya Pak. Keyakinan. Keyakinan, Keyakinan. kepercayaan, apalagi? Aman Sama ya, Pak. sama. Ya. Kepercayaan dan keyakinan itu sama. Artinya apa? Iman itu adalah keyakinan yang ada di dalam hati. Nah, lanjut. Di sini ada iman adalah antuk minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Nah, di situ adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, dan percaya kepada Rasulullah SAW, dan percaya kepada hari akhir. Nah, iman bukan hanya sekedar ucapan aja ya, tetapi juga harus dibuktikan dengan beberapa perbuatan. Apa perbuatannya itu? Salah satunya adalah yang pertama harus memenuhi janji. Ya, ini memenuhi janji, yaitu cermin menjadi suatu kepercayaan. Apa itu janji? Ikatan. Janji itu adalah ikatan. Nah, sebuah sesuatu yang sudah diikat itu apa namanya? Harus dipegang terus, ya. Harus dipegang terus. Nah, kemudian janji itu adalah sebuah komitmen yang harus ditepati, ya kan? Nah, memenuhi janji akan meningkatkan kepercayaan kita kepada orang lain. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yasmut. Nah, ini barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata benar atau Baik. diam. Nah, lanjut ya. Yang beriman, bukti beriman yang kedua adalah tadi apa? Yang kedua apa? Yang kedua apa tadi? Mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat. Ya, bagaimana cara mensyukuri nikmat? Bagaimana mensyukuri nikmat anak-anak sekalian? Syukur. Banyak-banyak bersyukur, Pak. Nah, salah Apapun satu yang diberikan oleh Allah. harus Melaksanakan kita tugas syukuri, dengan ikhlas, Pak. Betul sekali. Apapun yang menjadi tugas kita dalam kegiatan apapun, diberikan kasih tugas PR oleh guru, tugas apapun kita jalanin dan kita nikmatin dengan itu. Nikmat kesehatan, Pak. Pak, ada murid baru gitu Pak. Oh, ada murid baru ya. La azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, barang siapa yang mensyukuri nikmat akan ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bukti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah siapa? Apa? Yang ketiga menjaga lisan. Nah, ini menjaga lisan ini pada umumnya kaum perempuan ini yang agak sering sekali. Nah, ini
sering sekali nih. Nah, kalau bisa ya, enggak perempuan aja, yang laki-laki juga gitu sih, sama kan ya, sama aja juga. Tapi yang terutama yang lebih banyak ini perempuan, ya dah. Nah itu, nah, kita jaga-jaga. Ini sangat karena ada sebuah kisah, tapi kisahnya panjang. Kalau diceritakan di hari ini mungkin tidak selesai nanti waktunya, ya dah. Kita cuma Iya, Pak. waktunya kan cuma sedikit, hanya 3 jam kan. Mungkin di lain waktu besok-besok ya, insya Allah. Ya. Pak. Ini menjaga lisan itu adalah pintu masuk bagi berbagai kebaikan dan keburukan. Hindari semua hibah. Hibah itu apa? Hibah apa? Mengunjing orang lain, Pak. Mengunjing. Nah, ini hibah itu Ngomongin orang mengunjing. lain, Pak. Ngomongin orang lain. Aduh, ini senang Cewek nian lah yang ini. tahu tuh Pak. Iya. Ya. Ashar lah yang Ya. tahu tuh, Pak. Oh ya itu, itu luar biasa Ibu Yet itu. Oh, maaf, apa namanya Itu si murid baru Yetri Pak itu Denny. luar biasa Denny itu. namanya Pak. Ya kebiasaan ya, kebiasaan. Jadi Murid baru jangan tuh, Pak Denny. dibiasakan untuk sering menghibah, apalagi namimah. Nah, ya seringlah kita ucapkan yang baik-baik. Insya Allah kalau kita ucapkan baik-baik akan menimbulkan diri kita kebaikan juga. Itu kebalikannya, ya kan? Ya. Malayahmu layurham. Bang siapa yang dikasihi, bang siapa mengasihi akan dikasihi. Sebaliknya itunya, apapun gitu ya. Nah, jadi ada hadis juga nih, hadisnya sama yang tadi juga sama hadisnya. Ya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, ini barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Lebih baik diam daripada kata-kata yang tidak ada manfaatnya, ya enggak? Lebih baik diam, ya kan? Udah senang diam, Pak. Kemudian Anda sekalian lanjut pada materi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang keempat. Ini yang keempat ya. Ya, Pak. Yang keempat menutupi aib orang lain. Nah, ini karena al insanu mahalul qata' wa nisyan. Setiap insan itu tempatnya lupa, tempatnya salah. Ini insan ini kita nih, manusia nih. Nah, ya pasti kita selalu melakukan salah. Itu sudah melakukan yang sebenar-benarnya, sebaik-baiknya kita rencanakan, tapi pasti ada salahnya. Salahnya. Oleh karena itu janganlah kita sering memberi menggunjing menggunjing orang lain itu tidak baik. Karena apa? Ini bukan suatu tanda-tanda dari orang yang beriman. Kalau sering menggunjing, ya, mengatai orang lain, itu namanya artinya tidak termasuk buktinya kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kembali lagi ya, sebelum kita menutup materi ini, Bapak mau tanya, ada berapa rukun iman? Ada 6, Bapak. Wah, hafal semua ini ya, ada 6-nya. Coba Bapak tunjuk satu aja nih, yang paling siapa ya? Yetri, Iya, silakan. Pak. Sebutkan rukun iman dari 1 sampai 6. 1. Iman kepada Allah. Ya. 2. Iman kepada malaikat. Ya. 3. Iman kepada kitab. Ya. 4. Iman kepada Rasul. Ya. 5. Iman kepada hari kiamat. Ya. 6. Iman pada qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Terima kasih, hebat, luar Apa biasa nengok si buku Yetri. dia tuh Pak. Masih Enggak, hafal. Pak. Itu memang kan Bapak kemarin nyuruh ngapal katanya. Yo. Jadi ngapal lah saya, Pak. Ya, kalau sudah dihafal harus ditanamkan di dalam hati. Nah, dijalankan benar-benar, jangan hafal doang tapi tidak dijalankan. Nah, ini salah. Nah, itu sudah hafal, kita penuh
sepenuhnya dalam hati kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya salah satunya itu tadi, ya iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Kenapa? Karena suatunya gaib semua. Allah gaib, malaikat gaib, rasul gaib, semua yang gaib tidak nampak di dalam kacamata indera manusia, tapi kita yakini di dalam hati. Nah, itu makanya harus dihafalkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu makanya kuncinya itu satu. Nah, kemudian sebaliknya, kalau tadi iman, nah kembaliknya rukun Islam dulu. Sebelum iman kita Islam. Karena kalau iman itu umum, masih umum, global. Kenapa? Agama-agama lain, Hindu, Buddha, Kristen, dan sebagainya, itu semuanya punya iman. Punya iman dianya. Tapi imannya dia berbeda. Kenapa? Dia percaya kepada Yesus Tuhannya, kan gitu. Ya kan? Dia percaya kepada Buddha, kepada dewa. Aja iman punya. Tapi masih global. Nah, sekarang kita tetapkan, kita sebagai umat muslim harus hafal apa itu rukun Islam. Ayo, siapa yang tahu rukun Islam? Ada berapa? Iya. Ada Ada berapa? 5, Pak. Ada 5, Pak. Ada 5. Wah, luar biasa nih Sumiati. Ini coba Iya. sebutkan dari 1 sampai 5. Ya, boleh dinyanyiin enggak, Pak? Oh, boleh. Silakan. Boleh. Rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Siapa tidak sholat, siapa tidak zakat, di dunia kan rugi, dilaknat Allah. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Wah, ini luar biasa Sumiati. Ternyata Semoga kita, Pak. mempunyai kemampuan yang luar biasa, sholawatan pintar, Pak. Ini yakin sudah terbiasa nih Sumiati di rumahnya ngikutin pengajian di masjid, mungkin kan? Nah, jadi terbiasa dengan lagu-lagu sholawatan. Wah, luar biasa. Ini sebagai untuk menjadi contoh teman-teman yang lain ya. Ya, Ya. Pak. Ya. Ya, Pak. Oke, kita lanjut materi kita tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kaitan iman ini adalah takwa kepada Allah. Apa itu takwa sekarang ini? Takwa Allah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, Pak. Wah, luar biasa, ya Tri, luar biasa apa? Takwa adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi yang dilarang Allah. Iya, luar biasa ini. Jadi sudah hafal. Itu kaitannya ya, kalau kita sudah iman, maka kita bertakwa. Itu kaitannya. Karena ini kunci dalam kehidupan, kunci sukses. Karena kalau kita apapun apapun kita menjadi kesuksesan, artinya apa? Menjadi misalnya anggota dewan dan sebagainya. Kalau kita tidak punya iman dasar kita takwa kepada Allah, ini sulit nanti. Nanti sudah sampai atas itu bisa goyang kan gitu. Tapi kalau dasar kita sudah punya iman, insya Allah apapun perjalanan kita dimanapun, di hutan, di apapun, tetap kita yakin bahwa ada Allah. Mayyataqillahu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini itu sudah jelas ya. Nah, kemudian kelas lain sudah istirahat, Pak. Ya, Asar? Kelas lain sudah istirahat tuh, Pak. Istirahat ya? Ya, Pak. 2 menit lagi, Pak. Oh ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kesimpulannya di dalam materi ini tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutup aib orang lain adalah bukti nyatanya
dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Ya, semoga dalam pertemuan materi kali ini bisa bermanfaat bagi Ananda semua dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk dijalankan di masa depannya. Mudah-mudahan kita semua selalu ditingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ditingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama ya nanti kita masuk ke surganya Allah Subhanahu Amin. wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin ya Rabbal alamin. Ya, akhirul kalam Bapak akhiri dengan pertemuan kali ini dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak